kerajaan Allah. Sekali lagi, tema renungan pagi ini adalah supaya tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu ada di ayatnya yang ke-34. Apa yang ada di benak atau di otak kita kalau ada kata ahli Taurat? Kata ahli Taurat, pasti semua berpikir negatif. Pasti semua pikir sampai untuk mereka yang namanya ahli Taurat. Karena para ahli Taurat sering bentrok dengan Yesus. Mereka selalu menempatkan diri sebagai orang-orang terpandang, orang-orang penting, orang-orang yang punya iman yang lebih tinggi dari orang lain. Dan apa saja yang dilakukan Yesus selalu dicari kesalahannya, dan bahkan mereka berusaha menjatuhkan Yesus dengan berbagai pertanyaan jebakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, akhir-akhir ini banyak ahli Taurat yang ada di Indonesia dan ada di sekolah juga. Iya. Seperti kalau di Indonesia banyak orang atau banyak agama lain yang membicarakan tentang Yesus, bahwa Yesus bukan Tuhan, itu kata mereka. Dan mereka mulai membuat satu perdebatan, lalu ada yang membuat pertanyaan-pertanyaan jebakan bahwa agama atau kepercayaan mereka yang paling benar, dan mereka beranggapan bahwa iman mereka yang paling benar dan mereka perlu dicontohi. Ya. Tetapi kalau kadang-kadang kita di masyarakat atau di sekolah, ya, kita kadang menilai orang dari sisi atau sisi buruknya, karena mungkin tukang protes, tukang kritik, tukang bertanya. Ya, mungkin di kelas juga kalau anak-anak yang tukang bertanya itu terlihat suka dia tukang bertanya, habis bertanya terus. Ya. Atau tukang kritik. Tukang kritik, ya, tukang kritik pertanyaan atau tukang kritik pas diskusi, banyak anak yang seperti itu. Tetapi kita melihat firman Tuhan hari ini, ahli Taurat ini berbeda. Ahli Taurat ini berbeda. Yang dibicarakan ini oleh penulis tidak memberitahukan namanya. Penulis tidak memberitahukan namanya. Mungkin disengajakan agar hubungan mereka tetap baik. Ahli Taurat ini mengakui Yesus sebagai narasumber atau orang yang perlu ditanyakan, dan bukan menguji Yesus, tetapi memang betul-betul harus tanya, dan bukan mau jebak Yesus seperti ahli Taurat yang lain. Tetapi ini benar-benar mau tanya kepada Yesus, dia yakin bahwa Yesus pasti menjawab. Dan dia bertanya seperti ini pada ayatnya yang ke-28, ya. Hukum manakah yang paling utama? Dia tanya seperti itu. Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa contoh yang saya ambil di sini untuk kita renungkan bersama firman Tuhan hari ini. Yang pertama itu contoh yang pertama untuk mengasihi Tuhan, ya. Contoh yang pertama adalah mengasihi Tuhan.
Satu, melalui pujian dan penyembahan. Saya lihat tadi awal itu untuk pujian yang diantara kita semua mungkin itu dengan cara yang menyanyi. Yang menyanyi di sini yang pandu, tapi yang di sana tukang duduk dan hanya mata melotot seperti ini, lari kiri lari kanan. Orang kalau buat lucu baru dia tahu. Saya lihat rata-rata itu tidak menyanyi, tidak puji Tuhan. Ya, sebagian besar itu tidak puji Tuhan, hanya datang duduk dengar saja. Ya, berarti kita belum mengasihi Tuhan, belum mengasihi Tuhan. Yang kedua, dengan menaati perintah dan melakukan kehendak. Ini adalah persoalan hukum 10 hukum firman Tuhan. Saya pikir itu sebagian besarnya kita belum lakukan. Ya, berarti kita belum mengasihi Tuhan. Ya, kita belum mengasihi Tuhan. Saya lihat tadi untuk memuji Tuhan itu dong senang memuji Tuhan di kamar mandi. Ada 3-4 lagu bahkan lebih 10 lagu kalau mandi. Ya, kalau mandi itu lagu. Ya, tapi kalau menyanyi seperti ini susah sekali. Berarti kita belum mengasihi Tuhan. Betul-betul kita belum mengasihi Tuhan. Ya, belum menyembah Tuhan dengan begitu baik. Ada yang ketiga menyanyi